Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman mahasiswa. Saya menyebutnya teman-teman ya. Mohon maaf, pertemuan pertama kali ini kita ada sedikit miskomunikasi. Sebelumnya mohon maaf, ini untuk hari ini saja. Perkenalkan, saya Vivi Novianti, MPD 4. Saya akan mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini berfokus pada penulisan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu bahasa dari segi artikel ilmiah yang akan kita fokuskan pada penulisannya. Dan nantinya pada tugas-tugas mata kuliah ini berhubungan dengan bahasa, dan nanti ada beberapa soal-soal tentang kesalahan berbahasa yang harus diperbaiki oleh teman-teman mahasiswa semua. Terus nantinya ada penulisan karya ilmiah juga. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang sejarah, perkembangan, dan kedudukan bahasa Indonesia. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Karena hal ini perlu disampaikan karena kita harus mengenal lebih jauh tentang sejarah perkembangan kedudukan bahasa Indonesia sebelum kita mempelajari hal lainnya. Bahasa apa yang Anda kuasai? Di sini ada pertanyaan. Ke diri kita sendiri, bahasa apa sih yang udah kita kuasai? Karena di Indonesia, di bahasa Indonesia itu punya sebuah tagline, yaitu kuasai bahasa, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing. Nah, seberapa dekat Anda dengan bahasa Indonesia? Nah, teman-teman yang bisa menjawab sendiri. Menurut Suherman, bahasa adalah sistem teratur berupa lambang-lambang bunyi yang mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa. Bahasa itu berasal dari kata arbitrer, artinya mana suka, yaitu bahasa muncul mana suka orang dalam sebuah komunitas ingin menyampaikan sebuah bahasa. Misalnya, kita mau bilang itu meja, meja berkaki 4 berbahan kayu namanya meja. Tapi ada beberapa komunitas atau beberapa orang tertentu tidak bilang bahwa yang berkaki 4 berkayu meja. Ada juga meja plastik atau meja-meja lainnya. Jadi arbitrer namanya, mana suka. Nah, di sini bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kenapa alasannya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu pada zaman dahulu tersebar di seluruh Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan, sebagai bahasa perdagangan. Jadi ketika para penjajah datang ke Indonesia, itu menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Melayu yang dipahami oleh sesama masyarakat di Indonesia. Kemudian berkembanglah menjadi perkembangan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu ditetapkan ketika Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober 1928. Kemudian berubah menjadi pujangga baru dari Sultan Tahdir Ali Syabana tahun 1933. Kemudian adanya Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo yaitu 1938. Kemudian bahasa Belanda dilarang digunakan di Indonesia karena kita merasa sudah merdeka. Perkembangan bahasa Indonesia setelah proklamasi itu ada yang namanya ejaan-ejaan. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi sekarang sudah bukan EYD, tapi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu yang kita gunakan dalam acuan untuk penggunaan bahasa. Nah, Kongres Bahasa ini dilakukan 5 tahun sekali. Kebetulan saya juga mengikuti kongres ini 2 tahun yang lalu. Ya, nanti akan ada lagi karena 5 tahun sekali. Yaitu pertama ada ejaan Republik, ejaan Suwandi yang pakai gitu. Yogyakarta, de Yogyakarta. Kemudian ada Kongres Bahasa 2, 3, 4 sampai ke Tata Bahasa Baku Indonesia. Kemudian Kongres ke-6, Kongres ke-7. Jadi setiap kongres ini berfungsi untuk menjaring bahasa-bahasa baru yang ada di Indonesia
dan apakah bisa ditetapkan untuk menjadi bahasa baku bahasa Indonesia. Ini kongresnya, kemudian lanjut bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi bahasa Indonesia itu ditetapkan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka dan perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Ya, selanjutnya adalah namanya ragam bahasa. Ragam bahasa itu adalah variasi bahasa yang memakai berbeda-beda topik sesuai dengan hubungan antara pembicara, kawan bicara, orang yang bicara, serta media pembicaraan. Ragam bahasa itu berarti tergantung dari siapa lawan bicara kita. Misalnya ada ragam lisan, ragam tulis. Ragam lisan itu ada ketentuannya, misalnya kita terbatas oleh waktu, tempat. Kalau ragam tulis itu kita bebas, yaitu secara tulis-menulis kita bisa mengirimkan kapanpun bisa dibaca. Namun ada kekurangannya juga, kalau ragam tulis kan lama, kalau ragam lisan kan cepat, langsung. Ya, kalau sekarang lebih familiar dengan WhatsApp. Nah, berarti kan ragam tulis, tapi melalui media komunikasi. Ini contoh ragam bahasa lisan. Di sini ada satu kalimat, kucing makan tikus mati, tapi bisa menjadi tiga makna. Yaitu yang pertama, kucing makan tikus mati. Jadi si kucing makan tikus yang sudah mati. Yang kedua, maknanya kucing makan, tikus mati. Ada kucing sedang makan, ada tikus yang mati. Yang ketiga, maknanya adalah kucing makan tikus, mati. Artinya kucing makan tikus, kemudian mati. Nah, jadi perbedaan ragam bahasa tadi bisa menyebabkan ambigu, artinya bisa beberapa penafsiran. Nah, itulah yang membuat bahasa kita sehari-hari menjadi salah paham, ya, karena penafsirannya ganda. Ragam bahasa tulis itu digunakan untuk ragam bahasa formal, ya, kemudian ragam bahasa ilmiah, biasanya dicetak, ada buktinya, itu lebih konkret. Terus di sini perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Kalau ragam lisan memerlukan orang, kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis tidak. Kalau ragam lisan itu ada teman bicaranya, kita langsung bisa menjawab, saling menjawab. Bahkan kita bisa tahu ekspresi lawan bicara kita seperti apa. Tapi kalau ragam tulis tidak terlihat, tidak tergantung kondisi, situasi, ruang, dan waktu juga. Ragam lisan tidak harus memperhatikan unsur gramatikal atau intonasi atau bahasa tubuh. Nah, ini tidak harus ya. Kalau ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal, artinya harus menggunakan tata bahasa Indonesia yang baku. Kemudian berlangsung cepat kalau lisan, kalau tulis lambat, bisa berhari-hari. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kalau ragam tulis pasti harus menggunakan alat bantu. Kalau lisan langsung dikoreksi, kalau ragam tulis tidak dapat langsung dikoreksi, membutuhkan waktu. Kemudian ragam lisan dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik, wajah, dan intonasi. Jadi kita tahu seperti apa ekspresinya. Ragam tulis tidak. Nah, ini ragam bahasa, ada ragam bahasa sosial, ragam bahasa kedokteran, ragam bahasa psikologi, ragam bahasa sastra. Nah, di kita ada ragam bahasa pariwisata. Artinya kita punya istilah-istilah yang digunakan dari setiap tema atau bidang yang dikomunikasikan. Ini ada contoh ragam bahasa. Ragam bahasa ilmiah. Mereka berkumpul untuk membuat planning dan rundown. Nah, ini kan ilmiah, berarti hanya di dalam forum ilmiah. Jika dibawa ke dalam forum non formal, misalnya dibawa ke pasar, ini pun tidak akan nyambung. Ya. Kemudian ada ragam bahasa hukum, misalnya kata tindak pidana, ragam bahasa bisnis, diskon, ragam bahasa agama, ada fikih, ragam bahasa sosial, ada bersosialisasi, ragam bahasa sastra, ada flashback, ragam kedokteran, course ragam psikologi, ada kata autis.
Sini kita mau ada soal ya. Kita ada soal setelah pertemuan hari ini, yaitu ini dikirimnya ke email aja supaya lebih mudah dikerjakan secara individu. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era modern sekarang? Ada pepatah mengatakan bahasa itu lebih tajam dari sebilah pedang. Apa arti pepatah itu? Kemudian buat karangan singkat mengenai penggunaan ragam bahasa lisan di kalangan masyarakat atau keluarga. Kemudian sebutkan kelemahan dan kelebihan bila kita mempelajari bahasa Indonesia. Ini lagu Indonesia Raya. Kemudian ini lagu Indonesia Raya sebenarnya ada stanza keduanya ya, tapi ini jarang digunakan dan jarang ada orang tahu. Ini lagu Garuda Pancasila, mudah-mudahan masih ingat. Ada Halo Halo Bandung. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan bertemu lagi minggu depan. Mohon maaf sekali ya hari ini melalui video yang saya kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.